Baiklah anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS hari ini. Yang akan kita bicarakan adalah mengenai ruang. Ruang yang berkaitan dengan aktivitas manusia di mana kita akan berkaitan dengan perdagangan. Ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah, kalian bisa melihat di gambar ini, ya. Kemudian Bapak harap bahwa kalian bisa membentuk kelompok dan membuat 5 pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi berhubungan dengan pengiriman peti kemas. Nah, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Misalnya begini, bahwa yang namanya ruang itu bisa dikaitkan dengan wilayah, ya, di mana tempat kita tinggal. Misalnya di Depok. Depok itu banyak menjual buah-buahan, buah belimbing yang terkenal, kemudian salak, ya. Nah, itu karena mungkin cuacanya yang mendukung, tanahnya juga. Tetapi untuk sayur-sayuran dan lainnya, Depok masih kurang. Sehingga harus mendatangkan dari puncak yang banyak menciptakan produk-produk sayuran. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa lokasi di mana seseorang berada itu dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Kalau kita tinggal di laut, tentunya kita mungkin bisa menghasilkan banyak ikan yang bisa kita jual di daerah atau daratan yang kebutuhan ikan lautnya kurang. Ikan laut ya, bukan ikan darat. Kalau perairan darat itu kan pasti ikan-ikan air tawar, ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Oke. Jadi keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Kita tahu Indonesia letaknya strategis, ya. Karena letaknya strategis di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, kemudian persimpangan benua Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, ya. Itu kan banyak kapal-kapal yang bisa singgah di Indonesia dan ini menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian kita kaya akan sumber daya alam, banyak ya yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga kalau itu kekayaan alam itu kita olah apalagi diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Kemudian alam Indonesia yang subur itu juga membuat kita menghasilkan banyak buah-buahan, sayuran dan padi-padian, ya. Nah, seperti itu keunggulan yang bisa kita ekspor ke negara lain. Nah, dalam perdagangan antar negara atau perdagangan antar pulau, ya, itu pasti ada yang namanya pelaku ekonomi. Siapa saja mereka? Nah, kita lihat dulu definisinya. Yang dikatakan pelaku ekonomi itu adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, ya, yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Oke, siapa saja? Kita lihat. Pelaku-pelaku ekonomi itu ada 3. Yang pertama produsen, mereka yang membuat barang dan jasa, ya. Tetapi mereka juga bisa bertindak sebagai konsumen karena harus mendatangkan barang yang tidak mereka produksi sendiri.
Ya. Kemudian distributor. Distributor adalah orang atau lembaga yang mengantarkan barang dari produsen kepada konsumen atau di pasar. Ya. Kemudian konsumen adalah orang atau lembaga yang memakai atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Konsumen ini siapa? Bisa saja yang namanya konsumen, pokoknya yang memakai barang dan jasa itu. Bisa pabrik, bisa distributor, bisa juga pemerintah atau juga luar negeri. Nah, para pelaku ekonomi ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Apa saja perannya? Ya, yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau yang kita kenal dengan RTK. Ini yang disebut dengan konsumen. Kemudian para industriawan yang kita masukkan dalam kategori rumah tangga produsen. Lalu pemerintah ini juga sebagai fasilitator, ya. Kemudian sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai distributor. Sebagai produsen, misalnya pemerintah membuat peralatan perang, PT PAL, terus PT Dirgantara Indonesia, kemudian PT Pindad, itu pemerintah sebagai produsen contohnya. Kemudian sebagai distributor adalah Pertamina contohnya ya, yang mendrop hasil-hasil sebagai distributor juga sebagai produsen satu-satunya yang mendrop minyak ke SPBU di seluruh Indonesia. Itu tadi peran pemerintah sebagai produsen, ya, sebagai distributor. Nah, sebagai konsumen gimana? Sebagai konsumen pemerintah juga pasti belanja ya, belanja kebutuhan-kebutuhan dalam untuk kegiatan pemerintahan seperti peralatan pensil, kertas, ATK ya, itu mobil atau perangkat lainnya. Semua itu dianggarkan selama setahun apa saja ya. Kemudian masyarakat luar negeri. Nah, itu para pelaku yang mempunyai perannya dalam perekonomian. Nah, permintaan dan penawaran itu juga berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Ya, jadi yang jelas ini untuk menciptakan produk-produk baru, kemudian promosi, nah itu penggunaan teknologi ya. Nah, saya rasa itu sudah sampai selesai dan terima kasih. Kalau masih kurang jelas bisa diputar lagi bisa diputar lagi tuh ininya, videonya supaya kalian menjadi jelas ya. Terima kasih. Kalian sudah melakukan semuanya dengan baik. Tuhan memberkati.